Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfanur Anissa. Saya adalah guru matematika di salah satu SMP di Lampung Timur. Pada video ini, materi yang akan saya jelaskan adalah tentang lingkaran yang menentukan panjang busur dan luas juring. Sebelum kalian lanjut menonton videonya, tolong dipersiapkan dulu buku catatan dan alat tulisnya. Sebelum masuk ke materi, ada hal penting yang harus kalian perhatikan, yaitu hal-hal penting yang harus kalian kuasai setelah mempelajari tentang lingkaran, yaitu poin pertama, menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. Poin kedua, menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Poin ketiga, menentukan panjang busur dan luas juring. Poin keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, dan panjang busur, serta luas juring lingkaran dan hubungannya. Untuk mempermudah kalian memahami materinya, dapat dilihat pada peta konsep, yaitu yang pertama menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, kemudian menentukan rumus panjang busur, menentukan rumus luas juring, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Maka kali ini kita akan membahas tentang menentukan panjang busur dan luas juring. Panjang busur sebanding dengan sudut pusat yang menghadapnya. Begitupun luas juring sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut. Perhatikan bagian yang berwarna merah pada gambar berikut. Gambar pertama menunjukkan sudut pusat AOB. Gambar kedua menunjukkan busur AB. Gambar ketiga menunjukkan sudut pusat AOB. Gambar keempat menunjukkan luas juring AOB. Dari ilustrasi di atas, kita bisa amati panjang busur AB bersesuaian dengan sudut pusat alfa. Begitupun luas juring AOB bersesuaian dengan sudut pusat alfa. Ukuran sudut pusat lingkaran adalah antara 0 derajat hingga 360 derajat. Tahukah kamu sejarah pi? Sejarah pi. Bilangan pi adalah salah satu bilangan yang ditemukan sejak zaman dahulu. Bilangan ini menunjukkan perbandingan dari keliling terhadap diameter lingkaran. Beberapa orang zaman dulu menggunakan bilangan 3 sebagai bilangan pi. Bilangan itu jauh dari keakuratan, namun bilangan tersebut mudah untuk dihitung. Kemudian, sekitar 250 sebelum Masehi, seorang matematikawan Yunani yang terkenal bernama Archimedes menggunakan poligon sebagai bantuan untuk menemukan nilai pi, yaitu antara 223/71 dan 22/7. Nilai konstanta pi yang sekarang kita kenal adalah rasio antara keliling lingkaran dengan diameternya. Jika dinyatakan dengan simbol sama dengan K per D sama dengan pi. Karena D sama dengan 2R, D adalah diameter dan R jari-jari, maka K sama dengan 2 pi R. Kemudian dapat dilihat pada tabel, yaitu tentang hubungan antara sudut pusat dengan busur lingkaran. Tabel tersebut adalah tabel 73, di mana gambar busur pertama yaitu gambar busur dengan besaran 270 derajat dengan rasio sudut pusat alfa terhadap 360 derajat, yaitu 270 derajat per 360 derajat sama dengan
rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran jika ditulis 3/4. Kemudian untuk busur yang kedua yaitu sebesar 180 derajat. Jika ditulis dengan rasio sudut pusat alfa, maka 180 derajat per 360 derajat sama dengan 1/2 sama dengan panjang busur keliling lingkarannya. Kemudian gambar yang ketiga yaitu gambar busur dengan besaran 120 derajat. Jika ditulis rasio sudut pusat alfa terhadap 360 derajat, maka 120 derajat per 360 derajat sama dengan 1/3 sama dengan panjang busur keliling lingkaran. Kemudian gambar busur yang keempat yaitu busur dengan besaran 90 derajat. Jika ditulis 90 derajat per 360 derajat sama dengan 1/4 sama dengan panjang busur kelilingnya. Kemudian untuk busur yang terakhir yaitu 60 derajat. Jika ditulis rasionya adalah 60 derajat per 360 derajat sama dengan 1/6 sama dengan panjang busur dan keliling lingkarannya. Agar kalian dapat lebih memahami hubungan antara sudut pusat dengan juring lingkaran, maka perhatikan ilustrasi berikut. Gambar A dengan semua bagian lingkaran diarsir, gambar B dengan sebagian yang diarsir dan sebagian yang tidak, gambar C lebih banyak yang tidak diarsir daripada yang diarsir. Untuk menentukan luas lingkaran A tentunya mudah jika kita memahami rumus luas lingkaran, karena bagian lingkaran A semuanya diarsir menjadi sudut pusat dan juring lingkarannya. Namun bagaimana dengan luas juring pada lingkaran B dan lingkaran C? Rumus luas lingkaran R yang sama dengan jari-jari sama dengan setengah D diameter. L luas sama dengan pi R kuadrat sama dengan pi kali 1/2 D kuadrat sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Luas lingkaran dapat dihitung dengan panjang diameter yaitu L sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Ibu akan memberikan waktu untuk kalian untuk memahami dan mencatat sebelum kita pindah ke slide selanjutnya. Lebih memahami hubungan antara sudut pusat dengan juring lingkaran, maka perhatikanlah tabel berikut. Pada tabel terdapat 5 gambar busur, yaitu busur pertama 270 derajat sama dengan 270 derajat per 360 derajat sama dengan 3/4 luas juring per luas lingkaran. Kemudian pada gambar yang terakhir adalah 60 derajat per 360 derajat sama dengan 1/6 sama dengan luas juring per luas lingkaran. Ini artinya hubungan antara sudut pusat dengan juring lingkaran sama halnya dengan antara sudut pusat dengan busur lingkaran jika dituliskan rasionya, yang dimana pembedanya adalah pada rasio luas juring lingkaran terhadap luas lingkaran. Jika busur, kita tuliskan dengan rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran. Diingat, untuk sudut pusat dengan busur lingkaran, rasionya panjang busur terhadap keliling lingkaran.
Jika juring lingkaran, rasionya luas juring terhadap luas lingkaran. Contoh soal 1, perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat titik O, yaitu titik pusat, kemudian titik P, Q, R, S dengan sudut PQ atau sudut POQ sama dengan 20 derajat, sedangkan sudut ROS sama dengan 60 derajat. Soalnya, jika panjang busur PQ sama dengan 45 cm, maka berapakah panjang busur RS? Pembahasan. Sudut POQ per sudut ROS sama dengan panjang busur PQ per panjang busur RS. Sama halnya dengan 20 derajat per 60 derajat sama dengan panjang busur PQ tadi 45 per panjang busur RS. Kemudian jika disederhanakan maka menjadi 1/3 sama dengan 45 per panjang busur RS. Panjang busur RS sama dengan kali silang 1 kali panjang busur RS berarti panjang busur RS, kemudian 3 dikali 45. Panjang busur RS sama dengan 3 kali 45 hasilnya 135 cm. Maka panjang busur RS adalah 135 cm. Contoh soal 2. Pada gambar berikut, jika panjang busur PQ sama dengan 12 cm, panjang busur QR sama dengan 30 cm, dan luas juring POQ sama dengan 45 cm kubik, maka berapakah luas juring QOR? Nah, tadi sudah diketahui PQ sama dengan 12 cm, busur QR 30 cm, dan luas juring POQ sama dengan 45 cm kubik. Maka yang ditanya luas juring QOR. Maka pembahasannya luas juring QOR per luas juring POQ sama dengan panjang busur QR per panjang busur PQ. Luas juring QOR kan yang kita tanya, maka belum ada angkanya, belum diketahui besarannya. Maka yang sudah diketahui yaitu luas juring POQ tadi 45 cm kubik. Kemudian panjang busur QR 30, panjang busur PQ 12. Luas juring QOR sama dengan 30/12 dikali 45. Luas juring QOR sama dengan 1350 dibagi 12. Luas juring QOR sama dengan 112,5 cm kubik.
Contoh soal 3. Panjang jari-jari sebuah lingkaran dengan pusat O adalah 5 cm. Titik P dan Q terletak pada lingkaran. Jika panjang busur PQ sama dengan 6,28 cm, hitunglah luas juring POQ. Permasalahan dalam soal dapat diilustrasikan sebagai berikut. Maka kita buat gambarnya dulu, kemudian kita hitung luas juring POQ per luas lingkaran sama dengan panjang busur PQ per keliling lingkaran. Luas juring POQ per PR kuadrat, yaitu PR kuadrat dari rumus luas lingkaran sama dengan 6,28 per 2PR. 2PR adalah rumus keliling lingkaran. Kemudian kali silang yang membuat bentuknya seperti luas juring POQ sama dengan 6,28 per 2PR kali PR kuadrat. Luas juring POQ sama dengan 6,28 per 2PR kali 78,5. Kenapa 78,5? Karena Pi yang kita pakai adalah 3,14 dikali R-nya. R adalah jari-jari yang diketahui adalah 5 cm. Maka R kuadrat berarti 5 kuadrat. Hasilnya 25. 25 dikali 3,14 hasilnya 78,5. Kemudian 78,5 dikali 6,28 hasilnya 492,98. Kemudian untuk 2 PR maka menjadi 31,4. Kenapa? Karena 2 dikali Pi-nya 3,14 dikali R-nya 5 hasilnya 31,4. Kemudian luas juring POQ sama dengan 492,98 dibagi 31,4 hasilnya 15,7 cm3. Maka panjang luas juring POQ sama dengan 15,7 cm3. Tibalah kita pada sesi terakhir, yaitu latihan, di mana latihan kita terdapat 4 soal. Yang pertama, suatu kue berbentuk lingkaran padat dengan jari-jari 14 cm. Kue tersebut dibagi menjadi 6 bagian yang berbentuk juring yang bentuknya sama. Jadi, bentuk 6 bagian itu sama besar. Ukuran sudut pusat masing-masing potongan adalah, maka yang ditanya adalah ukuran sudut pusat masing-masing potongan kue tersebut. Kemudian nomor 2, luas juring lingkaran dengan jari-jari 20 cm dan sudut pusat 30 cm adalah cm3 dengan Pi sama dengan 22/7. Maka Pi yang dipakai adalah 22/7, bukan Pi yang 3,14 karena nanti hasilnya sedikit berbeda. Dan yang ditanya adalah luas juring lingkarannya. Kemudian untuk soal ketiga, tentukan luas juring lingkaran yang diketahui sudut pusatnya adalah 70 derajat dan jari-jarinya 10 cm. Maka yang ditanya adalah luas juring lingkarannya sama soal nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 4, tentukan panjang busur lingkaran. Ingat, yang ditentukan adalah panjang busur lingkarannya yang diketahui sudut pusatnya 35 derajat dan jari-jarinya sebesar 7 cm. Ingat, untuk mengerjakan latihan, cobalah pahami contoh soal dan materi yang sebelumnya ada pada video ini, atau bisa mencari referensi yang lebih lengkap di internet dan di buku bahan ajarnya. Tetap teliti dan tetap semangat. Sekian pembahasan kita pada materi lingkaran tentang menentukan panjang busur dan luas juring bagian 3. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya, yaitu masih tetap pada materi lingkaran bab 7 bagian 4 mengenai garis singgung lingkaran dan menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran.
Tetap semangat, sampai jumpa. Jangan lupa, kesuksesan kalian tergantung dengan apa yang kalian kerjakan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.